Bab 361, mendapat uang. Antek Brett menjawab, tidak, Jami Stele terlalu licik. Kita semua kehilangan dia. Brett mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Jami Stele mungkin jauh lebih kompeten daripada Jordan. Petik 2. Jordan, yang berada di pintu, membungkuk dengan dingin dan berpikir, tidak seorang pun dari kita bertiga yang lemah. Meskipun Jami belum menjalani uji coba medan perang, ia berlatih seni bela diri sejak usia muda, seperti halnya Jordan. Selain itu, Jami sangat licik seperti dewa tipu daya, seperti Loki di Thor. Dia akan selalu menjadi orang yang membodohi orang lain, tetapi dia tidak akan pernah tertipu. Brett Howard ingin membuntutinya, ya. Anak buahnya yang biasa-biasa saja jelas tidak mampu melakukan itu. Namun, pada saat ini, Antek itu berkata, kami kehilangan Jami, tetapi kami menemukan tempat di DC di mana dia bersembunyi. Petik 2. Jordan terkejut, sementara Brett sangat gembira. Di mana dia? Anteknya menjawab, di pinggiran DC, di sebuah rumah pedesaan kecil di River Bay. Brett bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana? Petik 2. Anteknya menggelengkan kepalanya dan berkata, rumah itu memiliki dekorasi yang cukup bagus dan barang-barang di sana sangat mewah. Ada juga brankas di rumah, tetapi kami tidak membukanya karena saya tidak tahu kata sandinya. Petik 2. Namun, setelah memindai mereka dengan detektor, kami menemukan bahwa hanya ada beberapa perhiasan dan barang berharga lainnya di dalamnya. Kami telah mengirim penembak jitu kami, Ana dan Dan, ke sana. Petik 2. Brett mengangguk dan berkata, meskipun Jami Stele sangat licik, jadi kemungkinan dia akan kembali setelah mengetahui bahwa kami menemukan tempat tinggalnya sangat rendah. Ada baiknya tinggal di sana selama beberapa hari untuk mengamati. Petik 2. Jami Stele, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak aku akan memotongmu berkeping-keping setelah aku menangkapmu. Oke, keluar. Saya akan tidur. Beritahu saya segera setelah Anda mendapatkan berita tentang Jami. Iya, melihat bahwa Brett akan mematikan lampu dan pergi tidur, Jordan tahu dia tidak akan bisa mendapatkan berita yang berguna di sini, jadi dia pergi juga. Jordan merenung sejenak saat dia berjalan keluar dari rumah sakit. Kali ini, dia tidak bertanya tentang di mana Victoria ditahan, tetapi dia menguping dan menemukan beberapa informasi berguna. Jami sebenarnya ada di sini di DC dan dia punya rumah di pinggiran kota. Jordan dipenuhi rasa ingin tahu, jadi dia memanggil taksi dan menuju ke perumahan di pinggiran. Itu dikelilingi oleh pegunungan dan hanya sekitar 30 meter dari sungai. Pemandangannya juga sangat bagus. Hutannya besar, dan udaranya bagus. Jami telah memilih tempat yang bagus. Petik 2. Jordan berjalan perlahan. Perkebunan pedesaan itu sangat luas, dan dia tidak tahu yang mana yang merupakan rumah Jami. Ketika dia berjalan ke sebuah rumah putih, yang agak tidak mencolok, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekat, mengenakan seragam tentara keluarga Howard. Petik 2. Aku di sini untuk membawakan kalian makanan, kata Jordan sambil membawa sekotak makanan yang sudah ia buat sejak lama. Sekarang sudah jam 3 pagi, jadi di luar sudah gelap. Lagi pula, mereka berdua sama sekali tidak mengenal Jordan sehingga mereka tidak curiga. Hebat, aku lapar dan perutku keroncongan. Pria berseragam di sisi lain mengambil kotak makan siang dengan cepat. Di mana Ana? Tanya Jordan. Dia tahu bahwa selain Andi, ada juga penembak jitu lain bernama Dan. Menunjuk ke atap, dan berkata, atap. Penembak jitu biasanya tidak akan tinggal di dalam ruangan dan malah memilih untuk bersembunyi di tempat yang akan memberikan pandangan yang lebih baik. Aku akan menyerahkannya padanya. Jordan menyiapkan 2 kotak makanan yang telah dibubuhi obat tidur. Karenanya, siapapun yang memakannya akan segera tertidur. Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Ada tiram dan bebek. Jordan mengangkat kepalanya dan memanggil sosok buram itu. Segera, sosok dengan tubuh atletis melompat dari atap. Ternyata seorang penembak jitu wanita yang memiliki sosok yang cukup luar biasa. Apakah Anda bertemu orang atau mobil yang mencurigakan? Ana bertanya dengan dingin dan mau tidak mau mengambil wadah makanan dari tangan Jordan. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini sudah larut malam. Tidak ada satu jiwa pun di sini. Hei, apakah kalian menemukan sesuatu di sini? Petik 2. Dan, yang sudah mulai makan, mengkritik, kami tidak menemukan apa-apa. Tidak ada yang lain di sini kecuali brankas. Pasti ada barang bagus di brankas, tapi sayangnya,
kami tidak tahu kode sandinya. Kalau tidak, kita bisa mencuri beberapa. Petik 2. Kudengar Jamie adalah putra kedua dari keluarga Stele yang misterius, yang sangat kaya. Apapun yang mereka miliki dengan mudah bernilai jutaan. Petik 2. Jordan bertanya, di mana brankasnya? Dan menunjuk ke kamar dan berkata, di dalam ruangan. Jordan mengangguk dan berkata, kalian pergi ke depan dan makan sementara aku masuk ke dalam untuk melihatnya. Petik 2. Mereka berdua tidak curiga karena mereka tahu Jordan tidak tahu kode sandi sehingga mereka tidak takut dia akan mengambil barang-barang itu. Setelah Jordan masuk, dia segera menemukan brankas yang persis sama dengan yang ditinggalkan Jamie di kafe nostalgia. Jordan tidak bisa tidak mengingat saat dia bertemu Lauren di kafe nostalgia. Setelah merasa emosional, Jordan mencoba membuka kunci brankas. Kode sandi pertama yang dia coba adalah hari ulang tahun Jamie. Kode sandi salah. Ini tidak mungkin ulang tahunku, kan? Jordan berpikir, seharusnya tidak demikian. Ketika kami berada di New York City, kode sandinya adalah hari ulang tahunku. Petik 1. Jamie seharusnya menyimpan brankas itu untuk dirinya sendiri. Dengan maksud menguji air, Jordan menekan angka ulang tahunnya di keypad. Bang! Dengan suara nyaring, brankas dibuka. Apa, kode sandinya masih ulang tahunku? Jordan terkejut, dan dia bertanya-tanya, kenapa kode sandinya masih hari ulang tahunku? Apakah dia menggunakan kode sandi yang sama dengan brankas di New York City karena kebiasaan? Atau apakah dia tidak ingin membiarkan kenalannya menebaknya dengan mudah? Petik 2. Ada dua kemungkinan. Mungkin Jamie takut orang lain akan menebaknya dengan mudah jika dia menggunakan tanggal lahirnya sendiri sebagai kode sandi. Yang lain adalah bahwa brankas itu dimaksudkan untuk Jordan. Jika itu masalahnya, Jamie mungkin menduga Jordan akan datang ke sini. Jordan sangat penasaran. Dia membuka brankas dan pemandangan yang menakjubkan muncul di depannya. Ada permata berkilau, kalung, berlian, emas, uang tunai dingin, dan lusinan kartu. Brengsek. Saya akhirnya punya uang sekarang. Si bajingan Jamie akhirnya bisa membantuku kali ini. Jordan senang melihat uang tunai dan barang berharga juga. Di masa lalu, dia tidak akan tergoda oleh barang-barang ini karena dia dulu sangat kaya sehingga dia tidak akan pernah kehabisan uang. Namun, hal berbeda sekarang karena asetnya telah dibekukan dan layanan pembayaran selulernya telah dihentikan. Dia adalah pria yang benar-benar tidak punya uang. Dengan barang-barang berharga ini, Jordan akan memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran sehari-harinya. Secara khusus, dia tidak perlu lagi menerima penghinaan dari Chris. Jordan mengulurkan tangan dan mengambil kalung permata, yang dia temukan setelah diteliti lebih dekat, bahwa itu adalah kalung dengan 11.551 berlian dengan berat total 383,40 karat. Ini seharusnya menjadi kalung paling mahal di dunia. Ini adalah A Heritage in Bloom, yang bernilai 200 juta dolar. Aku tidak menyangka Jamie memiliki kalung ini. Petik 2. Bab 362, Toko Mainan Termewah. 200 juta dolar. Dengan kalung saja, Jordan benar-benar bisa mendominasi DC. Selain itu, selain kalung itu, ada juga banyak barang mahal, yang masing-masing sangat berharga. Jordan juga menemukan ada boneka beruang menggemaskan yang mengenakan kemeja berlogo LV, yang langsung menarik perhatiannya. Jordan mengutak-atiknya dengan hati-hati lalu bergumam pada dirinya sendiri. Ini seharusnya menjadi boneka beruang termahal di dunia, yang diproduksi atas kerja sama antara perusahaan Jerman, Steiff, dan Louis Vuitton. Perusahaan Jerman, Steiff, adalah satu-satunya produsen boneka beruang kelas atas di dunia, yang masing-masing harganya mahal. Selain itu, boneka beruang itu diproduksi bekerja sama dengan Louis Vuitton, sehingga membuat harganya melambung tinggi. Beruang itu sekarang bernilai sekitar 2,2 juta dolar. Jordan langsung menyukainya, dan dia berkata sambil tersenyum, aku akan memberikan ini pada klub besok. Dia pasti akan menyukainya. Jordan merasa sangat bersalah karena membuat klub membayar ongkos taksinya sebesar 3 dolar pagi ini. Seorang ayah harus memberikan yang terbaik untuk putrinya. Selain ini, ada juga banyak kartu. Jordan melihat sekilas pada mereka untuk melihat bahwa itu adalah kartu keanggotaan emas dari tingkat paling bergengsi, untuk banyak mal kelas atas dan merek desainer. Dengan kartu-kartu itu, Jordan akan dapat memasuki tempat dan fungsi kelas atas manapun di DC sesuka hatinya. Pada saat ini, Jordan keluar rumah untuk melihatnya,
hanya untuk mengetahui bahwa Ana dan Dan sama-sama pingsan. Oleh karena itu, dia kembali ke rumah, mengambil kantong plastik acak, dan menyimpan barang-barang itu di dalamnya. Dia kemudian menutup brankas lagi dan meninggalkan rumah. Dia kembali ke Mall JFS, di mana dia menyembunyikan semua perhiasan dan barang berharga. Karena jumlahnya terlalu banyak, dia tidak bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya mengambil kartu-kartu yang muat di dompetnya, serta boneka beruang yang ingin dia berikan kepada klu besok, dan menyembunyikan sisanya di loker berkode sandi di mall. Keesokan paginya, Jordan, yang melakukan shift malam, mandi dan berganti pakaian baru sebelum memanggil taksi ke rumah Lauren dengan tas berisi boneka beruang. Ketuk-ketuk. Jordan mengetuk pintu. Karena pukul 7 pagi, Jordan mengira Lauren dan klu masih tidur. Dia secara khusus tiba di sana cerah di pagi hari. Felicia dengan cepat membuka pintu. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Stelle." Jordan bertanya sambil tersenyum, "Klu belum bangun dari tempat tidur, kan?" Petik 2. Namun, Felicia berkata, "Klu dan Nona Howard bangun pagi-pagi sekali dan pergi bersama Tuan Hank sekarang." Apa? Jordan terkejut, dan dia bertanya-tanya, mungkinkah Chris bajingan itu sudah lama tahu bahwa aku akan datang pagi ini, jadi dia menjemput Lauren dan Klu terlebih dahulu. Sungguh bajingan yang keji. Sepertinya aku terlalu mudah pada anak buahnya kemarin. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Tanya Jordan. Felicia menjawab, "Ya, saya secara khusus bertanya atas nama Anda." Dia mengatakan bahwa mereka membawa Klu ke toko mainan yang luar biasa bernama Faust sesuatu. Jordan bertanya, "Maksudmu Faust Wars, kan?" Faust Wars adalah kerajaan mainan dan toko mainan paling bergengsi di Amerika Serikat yang pernah dikunjungi Jordan ketika dia masih muda. Saya tidak menyangka akan ada Faust Wars di sini di DC. Tempat ini pasti sangat populer di kalangan anak-anak, seperti Disneyland. Tidak diragukan lagi itu adalah surga bagi anak-anak dari keluarga kaya. Keluarga biasa tidak akan mampu membawa anak-anak mereka ke sana. Felicia langsung menjawab, "Ya, iya, iya, itu namanya." Anda benar-benar berpengetahuan, Ten Stelle. Aku sangat bodoh. Aku bahkan tidak akan mengingat namanya jika kamu memberitahuku lagi. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepala Felicia dan berkata, "Kamu sudah sangat pintar." Terima kasih Felicia, silakan dan sibuk. Aku akan pergi mencari mereka. Ya, sampai jumpa, Tuan Stelle. Selamat tinggal. Jordan melambaikan tangan pada Felicia sebelum memanggil taksi. "Tolong bawa aku ke kota perdagangan dunia." Mobil itu perlahan-lahan pergi dan seorang pria yang bersembunyi di sudut gang dengan diam-diam mengeluarkan kepalanya sebelum membuat panggilan. "Ten Hank, Jordan Stelle memang pergi ke tempat Nona Howard pagi-pagi sekali. Dia sudah tahu bahwa Anda telah membawa anak itu ke toko mainan dan memanggil taksi ke sana. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menghentikannya?" Di ujung telepon yang lain, Chris tertawa dan berkata, "Tidak, dia hanya orang yang tidak punya uang yang tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia datang. Dia tidak akan bisa masuk ke toko Faust Wars." Dalam waktu singkat, Jordan tiba di pintu masuk toko Faust Wars seluas 2.600 meter persegi. Begitu dia berdiri di pintu, Jordan bisa merasakan kemewahan di dalamnya. Tidak heran kalau itu adalah mainan Hermes. Ada menara jam yang sangat terkenal di pintu masuk bernama Merjam, yang memiliki senyum agak lucu namun aneh di wajahnya. Tuan Jam akan menyanyikan sebuah lagu setiap kali 1 jam berlalu, dan itu memiliki ekspresi yang jelas, menjadikannya favorit di antara banyak anak. Jordan datang ke pintu, melihat ke jendela di kiri dan kanan, yang dirancang dengan indah dan penuh dengan mainan mewah. Saat Jordan melihat ke jendela, dia menemukan bahwa dia benar-benar melihat Klu, Lauren, dan, tentu saja, Chris. "Ah, ayah." Ketika Klu melihat Jordan, dia buru-buru membungkuk ke jendela dan memanggil ayahnya. Lauren dan Chris juga melihat Jordan. Klu mengetuk jendela dan berkata, "Ayah, masuk." Petik 2. Jordan juga berkata ke jendela, "Oke, aku akan segera masuk." Di sisi lain, Lauren memiliki ekspresi rumit di wajahnya sementara Chris menyeringai sinis. Alasannya karena mereka tahu itu bukan jam kerja dan orang biasa tidak akan bisa masuk sama sekali. Jordan baru saja akan masuk melalui pintu ketika seorang anggota staf wanita tiba-tiba datang dan berkata, "Maaf, Pak, tapi kami buka hanya jam 10. Kamu tidak bisa masuk sekarang."
Apa? Jordan bingung sejenak. Kenapa mereka diizinkan masuk? Kalau begitu. Staf menjawab, mereka adalah anggota Diamond dari Faust Wars, yang dapat menjelajahi toko sesuka mereka selama jam kerja. Anda harus menghabiskan $800.000 ke atas untuk mendapatkan hak istimewa keanggotaan seperti itu. Pada saat ini, Lauren dan Chris sama-sama menyaksikan adegan ini melalui jendela. Chris sama sekali tidak bisa menahan kegembiraannya. Haha, bodoh sekali. Hanya anggota tingkat berlian yang diizinkan masuk sebelum jam 10 pagi. Anda bahkan tidak tahu itu dan Anda bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Bodoh sekali. Bahkan Lauren tidak memiliki keanggotaan Diamond. Keanggotaannya hanya di level Gold. Dia berkata, Chris, bisakah kamu menggunakan keanggotaan Diamondmu untuk membawa Jordan masuk? Petik 2. Chris segera menunjukkan keengganannya. Untuk apa? Semuanya di sini sangat mahal. Dia tidak akan mampu membeli apapun di sini. Petik 2. Lauren mengatupkan bibirnya. Dia tahu bahwa mainan di sini semuanya sangat mahal, dengan masing-masing dengan mudah berharga beberapa ribu dolar. Jordan tidak akan mampu membelinya sama sekali. Dia menganggap itu akan melukai harga diri Jordan lebih jauh jika dia masuk. Bagaimanapun, Jordan adalah ayah Chloe, dan dia telah bergegas ke sini untuk melihat putrinya. Akan terlalu kejam untuk membuatnya menunggu di luar. Lagi pula, ini baru pukul 7 pagi dan mereka pasti tidak akan tinggal di toko sampai jam 10 pagi. Oke, Lauren, berhenti menatapnya. Ayo pergi ke sana dan memilih beberapa mainan untuk Chloe. Jika dia tidak bisa masuk, dia akan pergi sendiri. Chris menarik Lauren dan menariknya masuk. Pada saat ini, dia melihat ke arah anggota staf wanita dan bertanya, seperti apa sebenarnya bentuk kartu keanggotaan Diamond Vow? Hah? Staf wanita bingung. Jordan mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan seikat kartu, yang diambilnya dari brankas Jamie tadi malam. Bantu saya memeriksa apakah salah satunya adalah kartu keanggotaan berlian Vow. Petik 2. Bab 363, kamu lebih rendah dariku. Staf Faust Wars terkejut melihat semua kartu indah yang dikeluarkan Jordan sekaligus. Ketika dia pertama kali melihat Jordan dan kantong plastik target yang dia pegang, anggota staf mengira Jordan bangkrut. Lagi pula, kelompok konsumen utama target bukanlah orang kaya. Sebagian besar barang berharga hanya puluhan dolar, yang sangat murah. Itu berada di ujung spektrum yang berlawanan dibandingkan dengan Faust Wars yang mewah. Faktanya, Jordan tidak berbelanja di Target dan hanya menemukan kantong plastik acak di ruang keamanan, yang kemudian dia gunakan untuk membawa boneka beruang Chloe. Anggota staf mengambil tumpukan kartu dan memeriksanya satu per satu. Dengan setiap kartu yang dia buka, keheranan di wajahnya berangsur-angsur meningkat. Kartu keanggotaan emas Small JFS, kartu keanggotaan emas City Center, kartu VIP Studio 21A, kartu keanggotaan Faust Wars Super Diamond. Mendengar kata-kata staf, Jordan bertanya, sudahkah Anda menemukannya? Petik 2. Sambil memegang kartu dengan tulisan, Faust Wars Super Diamond Member, staf wanita berkata dengan heran, tidak, tingkat keanggotaan tertinggi di sini adalah Diamond. Saya belum pernah mendengar tentang tingkat keanggotaan Super Diamond. Pasti, kartumu bukan kartu palsu, kan? Staf wanita melihat Jordan membawa kantong plastik murah yang penuh dengan kartu keanggotaan emas, yang masing-masing mungkin berharga setidaknya $1 juta. Sejumlah besar kartu emas berarti dia telah menghabiskan total beberapa juta dolar di berbagai toko. Namun, menurut pendapat staf wanita, Jordan tampaknya bukan seseorang yang telah menghabiskan beberapa juta dolar. Jordan agak tidak senang diragukan. Apakah kamu seorang pemula di sini? Anggota staf ragu-ragu sejenak sebelum berkata, oke, tolong tunggu sebentar sementara saya menelepon manajer toko. Petik 2. Anggota staf membuat panggilan tepat di depan Jordan. Halo? Maaf mengganggu Anda saat istirahat, tapi ada pelanggan di sini yang memiliki keanggotaan Faust Wars Super Diamond. Apakah ada tingkat keanggotaan Super Diamond di toko kami? Anggota staf bertanya. Sebuah suara yang penuh kejutan datang dari ujung telepon. Anggota Super Diamond. Siapa namanya? Anggota staf meletakkan telepon dan bertanya kepada Jordan, Tuan, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Jordan berpikir sejenak sebelum menjawab, Jamie Stele. Petik 2. Anggota staf mengangkat telepon dan menjawab, namanya Jamie Stele. Manajer toko segera menginstruksikan, layani dia dengan tingkat layanan terbaik. Jika Anda berani lalai, saya akan segera memecat Anda. Aku akan segera ke sana.
Staf juga mulai gugup. "Ya, Pak, saya pasti akan melayani Tuan Stelle dengan baik." Petik 2. Setelah meletakkan telepon, anggota staf buru-buru membungkuk ke Jordan dan meminta maaf. "Maaf, Tuan Stelle, saya gagal menghibur para malaikat tanpa disadari. Saya tidak mengetahui tingkat keanggotaan Super Diamond di toko kami. Silakan masuk." "Oke." Jordan mengambil kartu itu dan memasukkannya kembali ke dalam dompetnya. Tampaknya kartu Jami ada gunanya. Setelah masuk, staf langsung bertanya, "Tuan Stelle, apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyiapkan satu set untuk Anda?" "Ah, aku sudah makan. Terima kasih." Jordan telah makan beberapa donat dengan kopi di dekat mall. "Kalau begitu, apakah kamu haus? Apakah Anda ingin memiliki beberapa minuman? Kopi, atau air?" Anggota staf terus bertanya dengan sikap layanan bintang 5. Jordan tersenyum dan berkata, "Tidak, saya di sini untuk melihat putri saya." Petik 2. Jordan berjalan ke depan dan memanggil Clue, yang sedang memilih beberapa mainan di depannya. Clue berbalik dan segera berlari ke arah Jordan ketika dia melihatnya. Saat melakukannya, dia berseru, "Ayah." Pada saat ini, Lauren dan Chris tercengang. "Aneh. Bagaimana dia bisa masuk?" Chris tidak percaya sama sekali. "Sayang, apakah kamu tidur nyenyak semalam?" Jordan memeluk Clue dengan kebahagiaan tertulis di wajahnya. Clue mengangguk dan berkata, "Ya, Mommy memelukku untuk tidur kemarin dan menceritakan beberapa cerita sebelum tidur." Petik 2. Pada saat ini, anggota staf di sebelah Jordan bertanya, "Tuan Stelle, apakah ini putrimu?" Jordan mengangguk. Staf buru-buru memuji, "Dia sangat cantik. Ketika gadis kecil ini baru saja masuk, saya berpikir bahwa ayahnya pasti sangat tampan juga karena dia sangat cantik. Hei, sepatu putrimu sepertinya sedikit kotor. Mohon tunggu sebentar sementara saya membersihkan sepatu putri kecil ini." Saat dia berbicara, anggota staf mengambil kain dan secara pribadi berjongkok untuk membersihkan sepatu Clue. Lauren dan Chris terkejut. Staf di sini selalu menyendiri, karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya dan hanya mengambil pekerjaan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, mereka umumnya akan sombong ketika menghadapi pelanggan dan tidak akan pernah membungkuk untuk melakukan apapun untuk mereka. Mereka hanya memberi Chris salam sederhana ketika dia masuk. Namun, setelah Jordan masuk, staf tidak hanya menyiapkan sarapan tetapi juga menyeka sepatu Clue. Sikap layanan mereka benar-benar berbeda. "Terima kasih." Clue berterima kasih kepada anggota staf dengan sopan. Chris berjalan pada saat ini dan menanyai anggota staf, hanya anggota Diamond yang diizinkan masuk selama jam non-bisnis. "Kenapa kau membiarkannya masuk?" Petik 2. Bahkan jika dia mengenal kita, kamu harus mencari pendapatku sebelum membiarkannya masuk, kan? Chris berpikir bahwa staf membiarkan Jordan masuk karena mereka melihatnya menyapa Clue di jendela kaca barusan dan dengan demikian menganggap bahwa Jordan adalah teman mereka. Setelah itu, Chris memelototi Jordan dengan sinis. "Serius? Kamu sangat menikmati mengambil keuntungan dari orang lain, iya? Anda memanfaatkan Lauren untuk makan di tempatnya kemarin, dan hari ini, Anda mencoba mendapatkan lebih banyak manfaat menggunakan kartu keanggotaan saya. Sebagai seorang pria, bisakah kamu sedikit lebih malu? Apakah saya memberi Anda izin untuk memanfaatkan kartu keanggotaan saya?" Sebelum Jordan mengatakan apa-apa, staf mengambil inisiatif untuk menjelaskan, "Tuan Hank, kau salah. Tuan Stelle tidak masuk karena keanggotaan Diamond Anda." Chris berpunuk dengan jijik. "Tidak menggunakan keanggotaan Diamond saya. Apakah dia juga memiliki keanggotaan tingkat Diamond?" Petik 2. Anggota staf menggelengkan kepalanya sementara Chris terlihat sangat sombong. Namun, detik berikutnya, anggota staf berkata, "Tuan Stelle bukan anggota tingkat Diamond tetapi anggota Super Diamond, yang tingkatnya lebih tinggi dari Anda." Petik 2. Apa katamu? Chris membeku ketika dia mendengar itu. "Anggota berlian super. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Berapa banyak yang harus saya keluarkan untuk mencapai tingkat itu?" Petik 2. Anggota staf menjawab, "Saya tidak yakin. Anda mungkin juga harus memiliki status bergengsi selain menghabiskan lebih banyak uang. Baru setelah itu manajer toko akan mengeluarkan kartu keanggotaan Super Diamond." Petik 2. Chris menjadi marah. "Bajingan. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa status saya tidak seindah statusnya?" Petik 2. Karena takut menyinggung Chris, anggota staf buru-buru menjelaskan, "Bukan itu maksudku. Namun,
Jordan berkata dengan lugas, statusmu lebih rendah dari milikku. Apa dia salah? Bab 364, hadiah selangit untuk putrinya. Mengetahui bahwa Jordan akan pergi ke tempat Lauren di pagi hari yang cerah untuk mengunjungi Chloe, Chris sengaja memilih untuk membawa mereka ke tempat di mana hanya anggota papan atas yang bisa masuk. Dia jelas ingin mempermalukan Jordan. Jika Jordan tidak menguping Brett tadi malam dan jika Brett tidak meninggalkan brankas, Jordan harus berdiri di luar toko. Dia harus dengan rendah hati menatap putrinya dari luar toko sementara ditolak masuk. Dia akan malu seperti saat Chloe membayar ongkos taksinya kemarin. Chris menjadi marah dan membentak, beraninya kamu mengatakan bahwa statusku lebih rendah dari milikmu. Anda pria yang tidak punya uang, tidakkah Anda tahu untuk melihat diri Anda di cermin? Apa statusmu saat ini? Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Jika itu di masa lalu, Chris masih akan berhati-hati terhadap Jordan, tetapi sekarang setelah aset Jordan telah dibekukan dan dia dikendalikan oleh Howard, Chris tidak perlu lagi takut padanya. Pada saat ini, Lauren berjalan mendekat dan berkata, "Oke, berhenti berdebat, teman-teman. Bukankah Chloe bintang untuk hari ini? Bukankah kalian berdua keluar dengan niat untuk menemaninya hari ini?" Petik 2. Chris melirik Chloe dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ulang tahun Chloe 2 hari lagi. Saya secara khusus membawa Chloe ke sini hari ini tepatnya untuk memilihkan hadiah untuknya." Petik 2. Jordan Stelle, kamu harus tahu bahwa Faust Schwarz adalah Hermes dari toko mainan dan hanya barang-barang di sini yang cukup baik untuk Chloe. Sayangnya, kamu tidak mampu membeli barang apapun di sini. Petik 2. Chris tidak tahu bagaimana Jordan mendapatkan keanggotaan Super Diamond, tapi dia yakin itu bukan milik Jordan. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Kartu keanggotaan hanyalah simbol status yang mewakili berapa banyak uang yang dihabiskan seseorang di toko di masa lalu. Itu bukan kartu bank yang bisa digunakan untuk menyimpan uang. Terlebih lagi, aset Jordan telah dibekukan, jadi Chris menganggap bahwa tidak mungkin dia bisa membeli mainan apapun di sini, yang harganya masing-masing ribuan dolar dengan mudah. Chris berkata kepada staf dengan arogan, "Rekomendasikan kami beberapa mainan yang cocok untuk gadis kecil." Staf tidak menanggapi permintaannya dan malah berkata, "Tuan Heng, mengapa saya tidak meminta asisten penjualan lain untuk datang melayani Anda? Saya melayani Tuan Stelle secara eksklusif." Kamu. Chris merasa sangat terhina karena tidak dapat mengatur anggota staf layanan meskipun dia adalah anggota tingkat Diamond. Di sisi lain, Jordan tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, karena kita berdua membeli hadiah untuk Chloe, kamu bisa bertanggung jawab untuk memperkenalkan mainan itu kepada kami." Petik 2. Ya, Tuan Stelle. Hanya setelah mendengar instruksi Jordan, staf layanan bangkit dan berjalan ke depan. Dia kemudian membimbing mereka ke kiri. Dia memperkenalkan, ini adalah merek Amerika yang terkenal, Bunnies by the Bay, yang menjual mainan mewah bertema kelinci bertelinga panjang dengan skema warna pink, biru, dan krem. Mereka adalah favorit di antara anak-anak. Chloe berjalan mendekat, meraih kelinci biru, dan berkata, "Kelinci ini sangat menggemaskan." Chris berjalan di belakangnya, membelai rambut Chloe, dan bertanya, "Chloe, apakah kamu menyukainya?" Petik 2. Chloe mengangguk dan berkata, "Iya." Chris berkata kepada pelayan, "Tutup." Dia kemudian berkata, "Teruslah memilih." Staf layanan memimpin kerumunan ke kanan dan berjalan ke minivan Mercedes-Benz Mini. Dia kemudian berjalan ke minivan Mercedes-Benz Mini dan memperkenalkan, "Ini mobil mainan." Meskipun mainan, itu ditutupi kristal Swarovski. Ini sangat indah dan sangat mahal. Petik 2. Oh, itu sangat mahal. Berapa harganya? Chris secara khusus menanyakan harganya ketika dia mendengar staf mengatakan bahwa mainan itu sangat mahal. Pelayan menjawab, harganya $50.000. $50.000. Itu mahal. Lauren terkejut karena dia baru saja memperhatikan mobil merah yang indah dan mengkilat itu. Namun, tidak ada label harga di atasnya, jadi dia tidak tahu berapa harganya. Dia pikir biayanya hanya beberapa ribu. Namun, Chris berkata dengan senyum tipis, ini hanya $50.000. Bungkus dan lanjutkan memperkenalkan mainan. Staf layanan terus mengarahkan mereka ke seorang prajurit yang berkilauan dan berkata, ini adalah patung prajurit yang dihiasi dengan kristal Swarovski tetapi harganya relatif lebih murah. Harganya hanya $5.000. Hanya $5.000. Chris berkata dengan jijik, tidak ingin membelinya karena dia merasa itu terlalu murah. Jadi,
Chris memandang Jordan dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk tampil. Anda bisa mendapatkan yang ini karena lebih murah. Jordan memutar matanya ke arah Chris sebelum menatap Clue. Clue, apakah kamu menyukai patung prajurit kecil ini? Petik 2. Clue menatap prajurit yang berkilauan itu dan baru saja akan mengangguk, tetapi yang mengejutkannya, Lauren menekan bagian belakang kepalanya dari belakang dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Meskipun Clue masih muda, dia sudah mengembangkan koneksi telepati ke Lauren dan dengan demikian mengerti apa yang dimaksudkan Lauren. Clue kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Petik 2. Jordan juga tidak menyukai prajurit itu, jadi dia berkata, kalau begitu, jangan beli. Hahaha. Chris tertawa ketika dia melihat adegan itu. Aku tahu kamu tidak mampu membelinya. Petik 2. Chris kemudian memilih lebih dari 10 mainan untuk Clue. Hitung total tagihan. Segera, staf layanan mentabulasi total tagihan. Tuan, total tagihan Anda adalah $205.481. Petik 2. Lauren merasa dia menghabiskan terlalu banyak. Chris, Clue masih muda dan tidak peka. Anda bertindak terlalu jauh dengan menghabiskan lebih dari $200.000. Petik 2. Keluarga Lauren mungkin kaya, tetapi Lauren selalu hemat. Selain itu, dia bahkan menjadi jauh lebih hemat karena menolak menikah dan tidak tega meminta uang kepada keluarganya. Chris mengeluarkan kartu banknya dengan ramah dan menyerahkannya kepada pelayan. Pembayaran dengan kartu, silakan. Dia kemudian berkata kepada Lauren, karena aku akan menjadi ayah Clue, aku harus memberikan yang terbaik untuknya. Saya tidak seperti seseorang di sini yang bahkan tidak akan memberikan hadiah ulang tahun kepada putri kandungnya. Jordan, ada begitu banyak hadiah di sini, setidaknya kamu harus memilih satu untuk Clue. Apakah kamu tidak punya pekerjaan sekarang? Tidak bisakah kamu meminta gaji sebulan di muka? Ah, tidak bisa. Karena Anda bekerja sebagai petugas keamanan sekarang, saya khawatir Anda harus meminta 3 bulan gaji Anda di muka untuk dapat membeli mainan. Hahaha. Jordan mengabaikan Chris dan membiarkannya. Kebenciannya terhadap Chris semakin kuat, dan dia benar-benar membencinya bahkan lebih dari yang dia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu. Saat itu, Chris dingin, arogan, dan menjijikkan, tetapi dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan lebih suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, meskipun dia akhirnya dipukuli hingga babak belur oleh Jordan. Namun, sejak Chris mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jordan, dia menjadi lebih banyak bicara, terutama setelah mengetahui bahwa Jordan sedang down dan out. Dia mencoba setiap metode untuk menjatuhkan Jordan. Dia seperti lalat menyebalkan yang berdengung tanpa henti. Jordan memandang Clue, mengangkat kantong plastik target di tangannya dan berkata kepadanya, Clue, ayah membelikanmu hadiah. Petik 2. Baru saat itulah Chris melihat tas di tangan Jordan, dan dia segera berkata dengan jijik di seluruh wajahnya, target. Toko orang malang itu di mana mainannya tidak pernah lebih dari $20. Kamu benar-benar memberi Clue hadiah yang begitu murah. Petik 2. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jordan mengeluarkan tas berisi boneka beruang seharga $2,2 juta. Begitu dia mengeluarkannya, semua orang di toko itu tercengang. Bab 361, mendapat uang. Antek Bread menjawab, tidak, Jamis Tele terlalu licik.